Campuran. Ada yang kepemilikannya punya Royal Depok, ada yang kepemilikannya punya Buana, sisanya punya pribadi. Sebenarnya itu hanya kebetulan dari kita mau memproses burung yang sudah lama nggak jalan. Kita bersyukur bahwa Marcona bisa kembali jalan karena diberi kemudahan sama yang di atas. Kita usaha apa yang menjadi penyebab Marcona nggak jalan. Kita cari jalan keluar, kita cari solusinya sampai dia sedikit mulai berprestasi kembali di lomba ANIF KBB dengan total 50 juta. Kami bersyukur Marcona mau jalan karena saya dan teman-teman anak-anak yang ada di sini semuanya mau berusaha untuk membuktikan bahwa burung yang nggak jalan pun kalau kita serius dan kita cari solusi yang terbaik, insya Allah bakal jalan kembali. Saya lihat tidak mengurangi rawatan di kandang yang lama, enggak. Burung tetap sama seperti dulu, cuman yang saya lihat ini burung seperti pernah pakai doping. Jadi kita berusaha untuk menetralisir doping itu, kembali kita nolkan lagi, kita amrolkan lagi, kita latih lagi seperti melatih burung muda. Jadi dopingnya diangkat, kita udah mulai nggak pakai. Kurang lebih dari amrol sampai jalan 6 bulan ya, karena waktu amrol kan 3 bulan proses latih. Ya ini udah jelas idola untuk kandang sini. Kenapa idola? Bukan karena dari nilai transfer yang luar biasa dulu, tapi kami senang dengan karakter burung ini. Jadi tidak melihat lapang, tidak melihat kondisi, tidak melihat angin. Burung ini burung tarung. Jadi kita senang buat pakai dia karena mau di lapang manapun, insya Allah ke depan mudah-mudahan Marcona bisa jalan lagi. Untuk ke depan mudah-mudahan kita bisa berangkat, Marcona bisa berangkat untuk nambah pengalaman dia main jauh di Lomnas yang akan datang. Marcona pertama juara, pertama jalan lagi waktu di tempat lapang latihannya dia. Dia mulai kembali menunjukkan performnya dia saat waktu dibeli dulu sama Royal. Jadi semuanya sudah kelihatan, karakternya dia, cc-nya dia udah mulai kelihatan. Nah setelah itu baru dia main di event yang lebih besar dengan totalan yang lebih besar. Ini Monster King, burung kiriman dari Depok. Saya suka burung ini karena cc-nya bagus, stabil, pernah berprestasi juga di kita. Bahkan waktu saat lomba salah satu tim nasional pernah nanyain burung ini harga berapa. Sayang sama yang punyanya nggak dibuka nominal, dijual karena masih senang dan akan dipakai. Ini beli jadi ya, ini beli jadi take over. Mungkin lebih jelasnya Pak Robi yang lebih tahu.
Sudah. Jadi dia ikut event totalan, salah satu lomba lokal di daerah KBB. Sayang waktu yang menunjukkannya udah lewat dan cuaca yang tidak memungkinkan untuk diteruskan burung ini kebagian. Jadi lomba tidak selesai. Ini Pak Robi beli dari Banjarsari, dari peternak asal Banjarsari. Kita disuruh latih. Burung ini hasilnya lumayan. Untuk persiapan tahun ini lomba ring, mudah-mudahan bisa membawa nama baik RNB ke depan. Ring tahun 2022. Belum, karena burung ini belum dilombain. Mau untuk giringan yang akan datang dia pindah ke giringan lomba. Ini terahan dolphin. Ibunya masih ada darah dolphin yang sekarang ada di Gongpe. Ini salah satu ternakan royal, anak batu hiu dengan kuda besi untuk persiapan lomba utama dan ring. Karakternya manuver stabil. Ini 2 rampasan. Ringnya 2021. Persiapan untuk lomba ring. Ini Pak Robi take over dari Tasik untuk persiapan lomba ring juga. Ringnya ring tahun 22. Belum. Jadi dia take over burung baru setengah jalan. Kita tuntaskan sampai jadi di Bandung. Dan untuk lomba di B lumayan dia. Sekarang posisi baru beres mabung. Nama burungnya bulldozer. Karakternya semi jablay. CC bagus, cukup kencang. Ini juga take overan terbaru dari Pak Robi dari Pangandaran. Ini indukan ibu bapaknya Al-Fatih yang juara Lomnas Ring di Banjarsari. Jadi sama beliau sekalian diambil adik dan indukannya. Ditaruh di Bandung untuk diternak. Mudah-mudahan keluar adik-adik Al-Fatih yang terbaik. Betinanya masih bawaannya, masih aslinya induk ibunya Al-Fatih dari Pangandaran. Jadi setelah take over Al-Fatih, ibu bapaknya langsung di take over. Al-Fatihnya di Depok. Kita normal aja, kita punya perawatan yang sesuai pakem kita. Jadi saya dan karyawan dan anak-anak sudah pada tahu pakem yang harus diterapkan. Jadi mulai dari pagi, siang sampai sore mereka sudah paham apa yang harus diberikan, termasuk vitaminnya, termasuk makanannya, penjemurannya, pola latih semua sudah baku. Ya kita latihan baku untuk burung-burung junior, kita minimal 5-6 giringan sampai start. Untuk burung-burung yang baru beres mabung, kita 6 giringan baru lomba.
Ya, harus penuh kesabaran kalau merawat merpati ya. Jadi semua karakter di masing-masing player berbeda, jadi kita harus paham. Jadi kita yang mengikuti karakter mereka, bukan mereka yang mengikuti kemauan kita. Nanti akan kelihatan di pola latihnya. Burung mana yang bisa cepat dilatih, burung mana yang perlu tahapan, yang perlu kesabaran lebih ekstra, akan kelihatan dari karakter masing-masing burung. Tapi tetap masih di dalam jalur pakem kita, tidak keluar. Kita nggak ada ngejagoin salah satu player. Jadi kita berharap semuanya kerja optimal sesuai yang kita harapkan. Jadi kita tidak ada yang menjagokan, tetap kita serahkan semuanya rezeki sama yang di atas. Yang penting kita sudah pola latih baik, segalanya berjalan dengan baik, kita kembalikan rezeki kita sama yang di atas. Semuanya sama. Kita harapannya cuma satu, tidak mengecewakan owner. Kita usahakan, kita maksimalkan semuanya dengan yang terbaik untuk kebesaran nama RNB.